Assalamualaikum adik-adik kelas 6, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat dan selalu baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Faris akan menjelaskan materi tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, lanjut saja langsung dalam pembahasan. Di sini yang perlu diperhatikan ya adik-adik, ini Pak Faris punya catatan ya, yang perlu dipahami adik-adik, yang perlu diingat dan dipahami adik-adik ya. Nah, operasi hitung campuran bilangan cacah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam pengerjaan operasi hitung campuran, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1 atau A ya, jika menggunakan tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nanti apabila ada tanda kurung ya adik-adik, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu kalau ada tanda kurungnya. Terus yang B, jika tidak ada tanda kurung, maka operasi hitung dikerjakan dengan memperhatikan kekuatan dari operasi penjumlahan atau tingkatan dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebagai berikut, penjumlahan dan pengurangan itu setingkat ya adik-adik, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Maka kalau ada soal yang nanti hanya ada tanda penjumlahan dan pengurangan, maka itu dikerjakan urut dari kiri. Nah, nomor 2, perkalian dan pembagian juga sama setingkat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Nanti kalau ada soal yang hanya ada tanda perkalian dan pembagian itu juga sama adik-adik, itu setingkat. Jadi pengerjaannya menghitungnya juga dari kiri, sebelah kiri ya, urut dari kiri terus ke kanan gitu. Nah, nomor 3 ini, perkalian, pembagian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka atau sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalau ada soal yang campur, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan campur ya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu atau yang dihitung, maka itu ya perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, langsung Pak Faris kasih contoh soal ya. Nah, ini Pak Faris punya contoh soal, ini ada 4 soal ya adik-adik. Nah, kelihatan ya di sini ada campur, ini bercampur, ini sama campur ya. Nah, langsung Pak Faris ini nomor 1 yang Pak Faris jawab ya. Di sini Pak Faris tulis lagi soalnya, 88 kurangi 3 kali 10 tambah 16. Nah, kelihatan ya adik-adik ada yang mana yang harus dihitung terlebih dahulu, yang kayak seperti tadi yang sudah Pak Faris kasih tahu. Apabila ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang dihitung terlebih dahulu apa? Iya, perkaliannya dahulu. Maka untuk lebih mudahnya Pak Faris kasih tanda kurung. Nah, ini nanti maksudnya apa? Nah, yang dikasih tanda kurung itu berarti yang dihitung terlebih dahulu. Nah, terus Pak Faris selanjutnya gimana? Yang selanjutnya yaitu ditulis lagi ini ya, 88 kurangi ini tulis. Setelah itu Pak Faris tulis lagi sama tambah 16. Pak Faris tambah 16 taruh sini. Nah, yang kosong ini maka ya hasil dari 3 kali 10 ini berapa? Ya 30. Setelah itu tinggal dihitung. Nah, 88 kurangi 30 ditambah 16 itu berapa? Ya di sini berarti urut dari kiri ya. 88 kurangi 30. Maaf, aku ulangi kembali. Kalau sudah seperti ini tandanya ada pengurangan dan penjumlahan, berarti langsung saja tinggal diurutkan ya, dihitung dari kiri ke kanan. Ya paham ya? 88 kurangi 30. Ya, 88 kurangi 30 itu 58 ditambah 16 itu hasilnya akhir 74. Ya paham ya? Lanjut aja nomor 2. 42 tambah 36 bagi 6. Nah, ini kan ada tanda yang beda lagi ya. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada penjumlahan dan pembagian. Nah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, yang kelihatan ya, yang pembagian. Ya, yang pembagian yang dikerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu. Maka yang ditulis yang di sini yaitu 42 Pak Faris tulis lagi. Setelah itu ya ini hasil dari 36 bagi 6 itu berapa? 6. Nah, maka tinggal dihitung 42 plus 16 atau 42 tambah 6 itu berapa? Ya, hasilnya 48. Paham ya adik-adik? Lanjut nomor 3. 300 kali 2 tambah ini 250 kurangi 200 bagi 2. Nah, kelihatan ini mana yang harus dihitung terlebih dahulu, mana yang harus dikasih tanda kurung. Yang dikasih tanda kurung ya pembagian dan perkalian. Ya berarti yang mana? Ya yang 300 kali 2 sama 200 bagi 2. Nah,
Selanjutnya yang ditulis ya, bukan yang hitung. Berarti yang ditulis berarti ini tambah 250 dikurangi ini. Nah, dikurangi berapa? Ya nanti hasilnya tunggu ini dihitung terlebih dahulu. 300 kali 2 berarti 600. Setelah itu 200 bagi 2 berapa? 100. Nah, setelah itu tinggal dihitung lagi sama kayak tadi dari sebelah kiri. 600 tambah 250 berapa? 850. Setelah itu dikurangi 100. Maka diperoleh hasil akhir berapa? Ya 800 kurangi 100 750. Ya, paham ya? Lanjut nomor 4. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 tanda ya. 5 tanda yang berbeda ya. Ada yang sama, tambah ini sama tambah. Tapi yang perlu diperhatikan juga sama tadi. Yang harus diperhatikan, cari yang perkalian dan pembagian dulu ya. Nah, mana yang perkalian dan pembagian? Nah, yang pembagian ternyata yang ini 60 bagi 2, maka dikasih tanda kurung saja. 25 kali 2 maka juga dikasih tanda kurung. Nah, setelah itu baru yang ditulis yang di luar kurung ya. 350 tambah Pak tulis di sini dikurangi ini ya, dikurangi 100 tambah berapa. Nah, tinggal ini nanti ditunggu hasilnya. 60 bagi 2 berapa? Taruh sini 30 ya. Setelah itu 200 kali 5 berapa? Taruh sini 50. Setelah 350 tambah 350 tambah 30 dikurangi 100 tambah 50 berapa? Ya dihitung satu-satu dulu. Dari kiri 350 ditambah 30 berapa? 380. Setelah itu dikurangi 100 ya. Ditambah 50. Nah, ini juga tinggal dihitung dari kiri lagi. 380 kurangi 100. Hasilnya 280. Nah, ditambah ini 50. Ditambah 50. Berapa hasilnya akhir? 0 tambah 0 0 ya. 8 tambah 5 13 ya, 3. Cuman 1 tambah 2 3. Berarti hasil akhir 330. Itu. Nah, jadi Pak Was ulang kembali. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu cari tanda yang lebih tinggi atau lebih tingkatannya lebih tinggi, yaitu pembagian dan perkalian. Atau perkalian dan pembagian itu berarti tingkatannya lebih tinggi. Nah, daripada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dihitung terlebih dahulu yaitu perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan, itu baru dihitung ya. Ini ya, seperti ini tadi. Maka nanti adik-adik lebih gampang dalam menghitungnya. Tapi emang seperti ini ya caranya adik-adik dalam kalau ada campuran cacah, bilangan campuran cacah dalam mengerjakannya seperti ini. Itu oke adik-adik, ya itu yang bisa Pak Faris sampaikan ya. Ya semoga adik-adik bisa mengambil ini pelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik juga, dan bisa juga ilmu yang sudah Pak Faris sampaikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang itu ya saja coba Pak Faris sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.